Halo saudara-saudara, sobat seluruhnya, kawan, kerabat, andetolan, dimanapun saja berada. Seharian kita tidak berjumpa, sekarang kita berjumpa lagi dalam konten baru channel tercinta kita, Yonatan Raharjo, yang membawa slogan "Ayo bedah buku". Nah, sekarang yang kita bahas dalam bedah buku kita dengan sumber buku, berbagai buku yang ada adalah tentang ontologi. Apa itu ontologi? Oh, tentu kaitannya dengan filsafat. Ontologi ini adalah kajian filsafat. Salah satu dari yang paling kuno, yang berasal dari Yunani kuno. Membahas apakah antologi? Bukan antologi, kalau antologi itu kumpulan, antologi puisi, antologi cerpen, antologi esai, bukan antologi, tetapi ontologi. Nah, kalau lupa, bisa mengingat ontologi. Itu kan binatang berpunuk yang ada di padang pasir. Yang kita bahas adalah ontologi, yang merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno. Berasal dari Yunani kuno. Nah, ontologi ini membahas apa? Oke, ontologi adalah sebuah kajian filsafat yang membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Nah, jadi ini tentang hakikat sesuatu, tentang keberadaan sesuatu, tentang ada yang bersifat konkret, bukan hanya di angan-angan. Tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologis dikenal seperti Thales, Plato, dan Aristoteles. Pada masa itu, Yunani kuno, abad ke-5 sebelum Masehi atau tahun 500-an sebelum Masehi, kebanyakan orang belum membedakan antara penampakan dengan kenyataan. Nah, Thales adalah filsuf yang pernah sampai pada kesimpulan air merupakan substansi terdalam sebagai asal mula semua hal, segala sesuatu. Namun yang lebih penting dari pendiriannya ini adalah segala sesuatu itu berasal dari substansi belaka. Sehingga sesuatu tidak bisa dianggap ada berdiri sendiri. Hakikat kenyataan atau realitas memang bisa didekati ontologi. Nah, jadi dengan penjelasan tentang Thales itu tadi, filsuf yang pertama di Yunani kuno yang membahas ontologi, bahwa segala sesuatu itu berasal dari satu substansi belaka. Tetapi ini dalam masih konteks mungkin sekali. Nah, substansi sesuatu, substansi banyak hal, dicari asal muasalnya.
Asal muasal dari segala sesuatu itu apa? Substansi segala sesuatu apa? Sehingga Thales tadi menyimpulkan substansi segala sesuatu atau asal mula segala sesuatu di muka bumi ini adalah air. Nah, oleh karena ada substansi belaka, segala sesuatu itu tidak bisa dianggap ada berdiri sendiri. Nah, pada saat itu, tahun 500 sebelum Masehi, manusia masih belum membedakan antara penampakan dan kenyataannya. Namun dicari segala sesuatu dengan logika semacam itu. Yang penampakannya seperti air begitu, kenyataannya mungkin begitu, maka dianggap oleh Thales segala sesuatu berasal dari air. Tetapi ini tentu dari satu tokoh ke tokoh lain, seiring berjalannya waktu, pendapat mereka berbeda-beda. Tetapi dari sini kita dapat suatu pelajaran tentang ontologi yang membahas keberadaan sesuatu secara konkret, secara nyata, tidak hanya penampakan, tidak hanya angan-angan, tetapi ada kenyataannya. Bahwa pada saat itu orang sulit membedakan antara penampakan yang terlihat dengan indera dengan kenyataannya. Dan mereka mencoba untuk mencari dasarnya bahwa semua itu yang tampak dan yang nyata seperti itu tetap ada asal muasalnya. Nah, hakikat kenyataan itu dalam ontologi dapat dipandang atau didekati dengan dua cara atau dua sudut pandang. Hakikat kenyataan atau realitas yang tampak dan yang nyata itu didekati dengan dua macam sudut pandang. Sudut pandang yang pertama yaitu secara jumlah atau kuantitatif. Dan sebagai dasar dari filsafat selalu bertanya, secara jumlah atau kuantitatif pun ditanyakan, apakah kenyataan yang nampak itu tunggal? Lawan kata dari tunggal, jamak, banyak. Jadi penampakan dan kenyataan yang sulit dibedakan oleh mereka saat itu, apakah itu tunggal atau jamak? Jadi menyangkut jumlah. Sedangkan secara kualitatif, para filsuf itu mempertanyakan apakah kenyataan atau realitas itu mempunyai mutu tertentu atau kualitas tertentu. Seperti misalnya batang pohon mempunyai warna kecoklatan. Bunga melati mempunyai aroma harum, berbau harum. Jadi di samping dilihat bunga melati itu tunggal atau banyak, juga ditanyakan batangnya berwarna coklatkah atau keputih-putihankah? Dan apakah bunganya itu beraroma atau berbau harumkah atau tidak? Maka secara sederhana ontologi bisa dirumuskan sebagai ilmu
yang mempelajari realitas secara konkret dengan kritis. Secara sederhana, ontologi dapat dirumuskan, ia adalah ilmu yang mempelajari kenyataan atau realitas konkret secara kritis. Ontologi sendiri merupakan salah satu dari 3 penyangga tubuh pengetahuan. Apakah itu? Yang pertama adalah ontologi sendiri. Yang kedua adalah epistemologi atau filsafat ilmu. Yang ketiga adalah aksiologi. Nah, ontologi sendiri menjawab pertanyaan tentang apa. Apakah melati? Apakah manusia? Apakah binatang? Apakah bulan? Apakah hidup? Apakah? Jadi dengan ontologi kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang apakah yang berarti itu tentang keberadaan atau hakikat. Karena memang ontologi dapat disebut sebagai ilmu tentang hakikat. Sedangkan epistemologi menjawab pertanyaan yang lain lagi, yaitu pertanyaan bagaimana. Jadi filsafat ilmu itu menjawab pertanyaan bagaimana atau menanyakan bagaimana atau mengenai pertanyaan bagaimana. Jadi lebih pada filsafat ilmu. Bagaimanakah semuanya itu bisa demikian? Bagaimanakah hubungan antara melati dengan aroma harumnya, dengan batangnya, dengan daunnya, dengan matahari, dengan manusia? Bagaimanakah semuanya memberi manfaat pada manusia, kepada kehidupan? Sedangkan aksiologi lebih bertanya tentang untuk apa? Untuk apakah semuanya itu ada? Untuk apakah melati ada? Untuk apakah penggunaan tentang melati ada? Untuk apakah kita belajar tentang ontologi pada saat ini? Jadi ingat, ada 3 komponen sebagai tiang penyangga tubuh pengetahuan, yaitu ontologi yang menjawab tentang apakah, lantas epistemologi yang menjawab tentang bagaimana, dan aksiologi yang menjawab tentang untuk apa. Nah, 3 pertanyaan penting ini akan menjadi dasar bagi kita untuk dapat membahas langkah-langkah selanjutnya dalam konten-konten berikutnya tentang filsafat di dalam bedah buku dengan sumber dari berbagai macam buku. Dan saat ini kita belajar tentang ontologi yang sangat berarti bila kita memahami sebagai suatu dasar bagi kita untuk membaca banyak buku dan membedahnya. Di mana di dalam ontologi ini, dengan pengertian-pengertian sederhana dasar tadi, maka akan ada aliran dalam bidang ontologi bermacam-macam. Ada yang aliran monisme, dualisme, materialisme,
idealisme, dan agnostisisme. Semua aliran ini akan kita bahas pada konten-konten berikutnya. Dan yang pasti dengan ontologi saat ini kita mempunyai satu dasar di mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah ontologi adalah cabang filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup. Sementara sumber-sumber yang lain mengatakan definisi ontologi sebagai ilmu cabang metafisika khusus mempelajari sifat dan hubungan makhluk. Ada pula yang mendefinisikan sebagai teori tertentu tentang sifat makhluk atau jenis hal yang memiliki keberadaan. Dan ada juga yang menyatakan teori tentang jenis entitas dan khususnya jenis entitas abstrak yang harus diterima dalam sistem bahasa. Adapun secara harfiah atau hurufiah, kata ontologi berasal dari bahasa Yunani on yang berarti ada atau ontos artinya keberadaan dan logos pemikiran. Ontologi pemikiran tentang keberadaan. Bertanya tentang apakah dan dijawab tentang ada, bahwa dengan terjawab apakah itu berarti dia ada dan dia berada, mempunyai keberadaan. Karena memang salah satu definisinya mengatakan teori tentang sifat makhluk atau jenis hal yang memiliki keberadaan. Dan yang utama, paling dasar, kita dapat mengetahuinya bahwa dengan menjawab pertanyaan tentang apakah, berarti filsafat ontologi ini berhubungan dengan hakikat hidup. Demikian kita akan dapat mempelajari lebih lanjut dalam konten-konten berikutnya yang terkait secara langsung maupun tidak langsung. Dengan semboyan, ayo bedah buku.